Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan izin Allah, hari ini saya dapat menjumpai saudaraku semuanya. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit yang diderita oleh saudara-saudaraku sekalian. Semakin hari kita menjalankan isoman ini, sakit kita semakin ringan dan kemudian sembuh. Dan satu lagi ya, yang paling penting, kita ingin keluar dari ujian ini bukan hanya sembuh dari penyakit fisik yang kita derita, tapi kita juga ingin menyembuhkan hati dan jiwa kita ya. Jadi sakit itu kalau kita jalani dengan sabar, dia akan menjadi penembus dosa, dan sekaligus kita nanti sembuh ya. Bukan hanya sakit kita yang sembuh, tapi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Covid ini hanyalah ujian yang kemudian membuat kita setelah Covid ini justru akan menjadi lebih baik. Saya telah menyampaikan bahwa salah satu hal penting ya, yang tidak boleh kita abaikan ya pada saat apalagi sedang menjalani sakit seperti ini adalah kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kemudian kita ikhtiar kesana kemari, bercerita kesana kemari, tapi kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang salah ya. Nah, oleh karena itu saya ingin memandu bagaimana kita tetap menjalankan sholat ya, terutama sholat 5 waktu gitu. Karena dengan sholat inilah kita bertemu Allah gitu ya. Kita menghadap Allah. Nah, seandainya saudaraku sekalian faham dengan bacaan-bacaan sholat itu ya, tentu saja sholat akan nikmat sekali ya. Karena begitu kita Allahu Akbar, kita bercerita tuh, mulai bercerita kepada Allah gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah ya, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Jadi sholat itu adalah sebuah doa juga ya. Di situ sudah ada istighfar, ada doa, ada syahadah dan seterusnya. Itu paket lengkap gitu. Jadi di situ semuanya ada di dalam sholat kita itu. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa dengan sholat ini tuh kita dapat menghadap Allah, berkomunikasi dengan Allah, bercerita langsung menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, HP secanggih apapun nggak bisa tuh kalau kita gunakan untuk nelpon Allah. Ya, berbicara dengan Allah nggak bisa. Tapi dengan sholat ini ya, kata Allah, seorang hamba dapat menemuiku Allah gitu ya. Jadi innani anallah la ilaha illa anna fa'budni fa'aqimis sholata li dzikri. Jadi kata Allah, sesungguhnya saya adalah Allah. My name is Allah ya. La ilaha illa anna, tidak ada Tuhan selainku Allah ya. Fa'aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk menyebutku, untuk datang kepadaku, untuk berkomunikasi denganku. Jadi saudara sekalian, mari dalam kondisi seperti ini jangan sampai kita malah tidak datang kepada Allah. Nah, itu sebuah kekeliruan. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya sudah sangat baik ya, alhamdulillah. Nah, kalau yang belum, mulai hari ini yuk kita datang kepada Allah. Kita bercerita kepada Allah di dalam sholat kita ya. Kalau kita nggak tahu bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat, nggak apa-apa. Yang penting kita batinkan tuh ya, apa yang kita ceritakan kepada Allah saat ruku, saat sujud ya. Kita bermohon kepada Allah. Jadi kita pertemukan pikiran ini dengan Allah ya. Jadi menghadap Allah itu, karena Allah itu tentu saja tidak kelihatan ya, itu tidak bertemu fisik tapi bertemu jiwa. Nah, oleh karena itu kita juga harus konsentrasi mempertemukan jiwa ini dengan Allah. Nah, saudaraku sekalian, dalam kondisi seperti ini kita sedang sakit ya. Nah, barangkali juga ada saudara-saudara sekalian yang OTG ya, atau yang gejala ringan, itu bisa menjalankan sholat dengan sempurna gitu ya, tidak ada masalah ya. Yang seperti itu jelas harus dilakukan dengan baik, ditambah lagi sholatnya gitu ya. Tapi jika ada saudara-saudara sekalian yang kemudian kondisinya darurat gitu ya, susah untuk mengambil wudhu, kemudian susah juga untuk berdiri melaksanakan sholat, maka dalam kondisi seperti ini ada berbagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kemudian dalam kondisi yang sakit seperti ini kemudian malah kita lupa, lalai kepada Allah. Seperti itu. Nah, pertama tentu saja kita mulai dari wudhu ya. Nah, ada orang yang gara-gara sakit kemudian tidak bisa berwudhu ya, mau beranjak mau ngambil air wudhu kan sulit ya, apalagi saudara-saudaraku yang menggunakan oksigen gitu kan, itu kan tidak bisa ya untuk beranjak ke kamar mandi, ke tempat wudhu. Nah, kita tayamum saja ya. Jadi jangan kemudian karena kita tidak bisa wudhu lalu kita meninggalkan sholat gitu ya. Jadi kita tayamum saja. Nah, saya akan mengulas kembali bagaimana bertayamum ya sebagai ganti daripada wudhu. Jadi cukup Bapak Ibu sekalian, di situ ada tembok, ada meja atau apapun benda yang di sekitar situ ya, atau mungkin ada debu ya di situ ya. Kalau di tembok juga nggak kelihatan debu, tapi kan sudah ada debu ya. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk bertayamum. Yang penting barang-barang ini suci gitu ya, barang-barang ini suci. Oke? Setelah itu kita niat bismillahirrahmanirrahim, niat dalam hati, ya Allah saya niat bertayamum sebagai pengganti wudhu gitu ya. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim, saya niat tayamum karena Allah, seperti itu sudah cukup ya, nggak bahasa Arab nggak apa-apa. Jadi bismillahirrahmanirrahim dalam hati niat bertayamum karena Allah. Lalu tempelkan kedua telapak tangan itu pada tembok ya, atau di meja. Tempelkan, setelah itu diangkat, ditiup ya. Oke, maksudnya untuk menipiskan debu yang menempel di telapak tangan kita. Setelah itu usapkan ke muka sekali gitu ya. Usapkan ke muka sekali, lanjut ke telapak tangan kanan sekali seperti ini, lanjutkan ke telapak tangan kiri sekali. Cukup seperti itu ya. Nah, itu sudah bisa melakukan sholat. Oke, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tempelkan tangan di meja, di tembok ya, di situ di bantal juga boleh. Tempel, tiup. Oke, usapkan ke muka sekali, usapkan ke telapak tangan kanan sekali, usapkan ke telapak tangan kiri sekali. Nah, cukup. Ya, hanya seperti itulah bertayamum. Setelah itu tinggal kita memulai melaksanakan sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya, bagaimana kita sholat ya? Oke ya. Nah, jika kita tidak mampu berdiri, maka sholat saja sambil duduk. Oke ya, jadi sambil duduk saja sholat. Allahu Akbar. Ya, berdoa bagaimana biasanya, kemudian ruku, Allahu Akbar, nunduk sedikit, kemudian sujud, Allahu Akbar, nunduk lagi gitu ya. Kalau bisa sujud betulan, sujud nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, menunduk saja, direndahkan sedikit lagi. Jadi ruku dan sujudnya itu pakai isyarat gitu ya. Jadi semampu Bapak Ibu sekalian. Kalau sambil duduk kemudian mampu sujud, duduk lagi, sujud, duduk lagi, seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalaupun nggak mampu ya, kalau di bawah sujud tidak mungkin ya, karena ada selang oksigen dan seterusnya, tidak apa-apa sambil duduk saja. Nah, kalau duduk pun umpamanya susah, Bapak Ibu sambil tiduran saja. Ya, sambil tiduran Allahu Akbar, sambil tidur ya. Kemudian rukunya Allahu Akbar, nunduk sedikit gitu ya, sujudnya nunduk Allahu Akbar, nunduk seperti itu. Ya. Atau kalau nunduk pun terganggu di sini karena ada selang oksigen, pakai kedipan mata. Jadi ruku sujudnya itu semua pakai kedipan mata, pakai isyarat. Ya, doa-doanya seperti biasa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu ya. Jadi sholatnya cukup simpel. Jadi semampunya, sambil duduk, sambil tiduran tidak apa-apa. Oke ya. Nah, kemudian kalau melakukan 4 rakaat, yang 4 rakaat itu kan zuhur, asar, sama isya, itu pun terasa lelah ya, tidak mampu gitu ya. Bagaimana caranya? Bisa juga kita nanti lakukan jamak dan qashar. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, jadi
bukan berarti kita mau meringankan sholat ya, tapi kondisi kita tidak mungkin ya, maka lakukan jamak dan qashar. Lakukan jamak dan qashar. Selebihnya apakah nganggur? Enggak, selebihnya kita kan bisa juga melakukan ibadah lainnya, zikir dan seterusnya. Besok akan saya sambung lagi penjelasan ini ya. Jadi yang pertama tadi keringanan pelaksanaannya, sambil duduk, sambil tiduran pun boleh. Nah yang kedua, boleh juga kemudian di jamak qashar. Jamak qashar adalah menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu dalam satu waktu sholat ya, mengerjakan dua sholat dalam satu waktu sholat, kemudian dengan mengurangi jumlah rakaat yang 4. Nah, simpelnya begini, zuhur bisa kita double dengan asar dalam satu waktu, bisa dilaksanakan di zuhur, bisa dilaksanakan di asar. Kemudian rakaat yang 4 bisa dikurangi, di jamak itu digabung, di qashar itu diringkas. Oke ya. Jadi lakukan di waktu sholat zuhur gitu ya. Waktu sholat zuhur lakukan zuhur sama asar sekalian. Zuhur 2 rakaat, selesai salam, kemudian asar 2 rakaat. Seperti itu ya. Kemudian pada saat maghrib juga sama. Pada saat maghrib, maghribnya tetap 3 ya. Kalau maghrib tidak boleh diringkas. Jadi maghrib 3, kemudian selesai isya 2. Seperti itu ya. Nah, kalau subuh tidak boleh digabung. Jadi kalau subuh, khusus subuh itu sendirian. Baik ya, demikian tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat kita sedang diuji oleh Allah seperti ini, mari kita perkuat ingat kepada Allah. Dan yang paling pokok sekali adalah sholat jangan pernah kita tinggalkan. Karena kalau orang hidup bernapas itu menggunakan oksigen itu penting ya. Kita harus menjaga saturasi oksigen kan gitu ya. Nah, sholat ini adalah nafas keimanan ya. Jadi sholat ini adalah oksigen keimanan. Kalau kita tidak sholat maka iman kita mati dan jiwa kita mati. Nah, dengan sholat seperti itu, dengan kita niat, ya Allah saya akan menjaga sholat dalam kondisi apapun ini, insya Allah jiwa kita menjadi kuat dan kita mampu menghadapi ujian COVID ini dengan baik. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.